Halo Pesmania, balik lagi dengan saya Teguh Dinata aka Pandaman. Kali ini kita akan ngebahas tentang formasi yang bisa dibilang sangat jarang player PES Mobile ini meliriknya atau menggunakannya di turnamen-turnamen. Nah, kini saya akan dan di sini saya akan ngebahas tentang formasi. Kalau bagi saya ini sangat kompleks sekali, formasinya sangat komplit sekali dan bisa dibilang patut dicoba. Dimana di sini kita akan ngebahas formasi 4-2-3-1 versi Bayern Munchen. Nah, di sini saya akan menggunakan tim preset Bayern Munchen dengan formasi 4-2-3-1 dari zaman dulu nggak berubah-berubah nih formasi, gitu-gitu aja, memang luar biasa. Nah, uniknya di sini adalah second strikernya tidak bisa diubah menjadi AMF ataupun CMF. Dan kita sama-sama tahu tipikal si Thomas Muller ini adalah dummy runner, atau saya menyebutnya lebih gampangnya flexible player, dimana dia bisa jadi striker, dia bisa jadi CMF, bisa jadi DMF, bisa jadi AMF. Luar biasa sekali. Dan ditopang sama dua player yang bertipikal box to box serta orkestrator di belakangnya langsung. Jadi lebih gampang ketika mengolah bola di bagian-bagian tengah tersebut. Nah, untuk LMF dan RMF di sini saya hanya menjadikan mereka sebagai support saja, tidak menjadi pendobrak serangan. Dan di mana aliran bola ini bermain itu ada bagian tengah di antara Muller, si Goretzka, Kimmich serta di CB juga untuk build up-nya. Untuk LMF RMF tidak terlalu banyak memegang bola karena dia hanya sebagai support saja untuk maju ke depan, lari ke depan. Nah, ini juga tips buat teman-teman ketika menggunakan formasi yang agak melebar seperti LMF ataupun AMF yang melebar, itu otomatis akan maju playernya seperti ini. Teman-teman bisa manfaatkan seperti di gambar atau di video ini. Nah, manfaatkan juga map yang ada di bawah itu untuk melihat pergerakan pemain yang tidak bisa kita lihat langsung pada layar handphone kita karena keterbatasan visionnya. Jadi manfaatkan, maka bisa gol seperti yang itu tadi. Nah, ini kita lihat MU membuka ruang di sana menggunakan, bisa dibilang hampir mirip ya teman-teman formasinya. Nah, untuk formasi Bayern Munchen seperti ini maupun MU tadi, kuncinya adalah tetap tenang dan santai saja teman-teman. Nah, pada saat seperti ini teman-teman sudah berhasil mendapatkan bola, jangan langsung buang ke depan, tapi mainkan dulu di bagian belakang, di build up dulu pelan-pelan teman-teman. Karena coba kalau kita perhatikan map tadi, ada dua player kita menghadapi 6 player lawan di belakang. Jadi percuma saja kalau langsung kita lempar ke bagian depan. Jadi santai saja dulu di areamu. Nah, itu sangkar burung nggak sih bang? Bukan, itu build up. Beda lagi dengan sangkar burung yang bikin kita WO di turnamen-turnamen. Nggak seperti itu tipikal untuk sangkar burung. Nah, uniknya juga formasi ini ketika bertahan maka akan berubah menjadi tipikal 4-4-2 formasinya, dimana LMF sama RMF akan mundur sama rata dengan CMF dan DMF yang ada di bagian belakang. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau saya pribadi suka banget nih kalau tipikal formasi yang seperti ini. Nah, di sini Sane langsung saja kasih over ke bagian depan. Jangan terlalu banyak megang bola LMF sama RMF. Karena kasihan nanti dia naik turun kan, habis stamina-nya. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini dia membuka ruang, ada Fred, ada Bruno Fernandes di sana, AMF di sana, langsung direbut sama Kimmich. Ingat, kamu cuma punya satu striker, jadi jangan langsung oper ke depan. Nanti kalah sama si CB yang ada di belakang. Jadi manfaatkan dulu lah ruang-ruangnya, dioper-oper dulu, gitu ya teman-teman. Nah, di sini dia juga mau counter attack. Namun nih langsung ditutup sama si Kimmich, ada Gnabry di sini. Nah, Gnabry pun tidak langsung saya untuk maju ke depan karena dia hanya sebagai support. Saya jadikan sebagai support, saya balikan lagi bolanya ke bagian tengah. Nah, sisanya ya kamu tinggal menunggu momen yang pas pada saat kamu akan mengoper kemana ataupun kamu ingin melakukan shooting. Balik lagi, ini hanyalah tips dan trik. Jadi teman-teman bisa mengembangkan dengan cara bermain teman-teman seperti ini. Nah, kalau terjadi seperti ini, kamu majukan sedikit kipernya, lalu lepaskan, jangan dimajukan majukan langsung merebut bola karena lebih gimana ya, lebih bisa dia menangkap ketika kita sudah majukan sedikit lalu diamkan. Di situ dia lebih agresif, apa ya sebutannya? Jadi tangkapannya tuh lebih agresif, jadi dia udah siap gitu kan, kapan menangkap bolanya gitu. Oke, di sini kita lanjut. Ada Pavard di sana, langsung kasih ke depan Gnabry tapi tidak pas posisinya, diserang sama Pogba. Oke,
Oke, dia main fast and move di sini. Oh, bahaya sekali. Namun masih ada Alaba di sana. Kita fast and move, majukan saja Alaba, majukan sekalian, jangan nanggung-nanggung gitu ya. Paling di counter attack. Gak gitu ya. Nah, pada saat posisinya seperti ini, ada banyak ruang kosong, maka kamu lakukan tactical fast and move. Namun kamu lihat dulu kemana yang lebih menguntungkan, karena si bilawan itu sudah terfokus sama player yang otomatis maju tadi. Jadi kamu bisa punya waktu untuk memikirkan shoot atau oper lagi ke player yang lainnya. Teman-teman bisa lihat tadi ya. Oke, sudah 2-0 di menit 42 deh kayaknya ya tadi. Oke, Goretzka mantap sekali, bodinya langsung gede ketika pindah ke Munchen ya. Oke, sudah selesai babak pertama. Kita bahas lagi gimana penggunaan formasi ini di babak kedua. Teman-teman, ini adalah tips dan trik saja. Kalau seandainya berbeda dengan kenyataan teman-teman mainkan, ya mungkin cara bermain kita agak beda. Dan teman-teman silahkan komen kalau seandainya beda bang, nggak kayak gitu. Ya balik lagi ke teman-teman, apakah mau mengikuti saran saya atau teman-teman punya teknik taktikal yang lain, itu bebas. Ini kan hanya sebagai masukan saja. Nah, jika dalam keadaan seperti tadi kamu lakukan double press karena menutup lawan mau ngoper ataupun nge-shoot langsung ke gawang kamu. Jadi kalau saya sih selalu double press kalau keadaan seperti itu. Nah, santai dulu seperti ini. Mainkan bola-bola di bagian belakang, biarkan player lawan tuh terpancing untuk maju, lalu gaskan untuk serangan balik seperti ini teman-teman. Oke, mantap sekali Muller ini, dummy runnernya dia ada di mana-mana dan dia tidak terlalu banyak megang bola si Muller ini. Nah, kalau keadaan seperti ini kamu langsung oper saja, jangan arahkan kemana-mana karena komputer itu sudah paham akan mengoper kemana yang terbaik, yang terdekat dan posisinya paling bagus. Jika sudah tadi, barulah kamu akan jika seperti itu tadi, baru kamu oper menggunakan analog, mau kemana kamu ngoper, karena kan tinggal 1 lawan 1 tuh sama kiper, apakah mau shoot atau mau ngoper lagi, terserah kamu. Tapi pada saat kamu seperti tadi, oper aja bebas, nggak ada masalah. Oke, kita lanjut. Lewandowski di depan sana. Nah, Muller bukan tipikal ambil atau bawa bola, tapi dia lari tanpa bola. Itulah tipikal Muller, dan sudah siap dia ada di depan, tiba-tiba jadi striker. Kan mantap sih Thomas Muller ini. Saya suka ketika dia jadi second striker. Menurut saya sendiri, dia adalah best second striker yang ada di PES Mobile yang masih aktif ya. Kalau kayak Johan Cruyff, kayak Zico, Ronaldinho itu nggak termasuk. Ini yang masih aktif player di dunia nyata. Oke. Oh, mantap sekali kan Thomas Muller ini, di mana-mana dia ada di depan, ada di belakang. Mantap sekali pergerakan tanpa bola si Thomas Muller ini. Namun sayangnya kalau pada saat menggunakan squad bebas saya nggak pakai sih, karena saya juga formasi utama bukan menggunakan 4-2-3-1. Karena kalau sudah ikut turnamen dan lain-lain, satu striker itu sangat sulit sekali untuk menembus pertahanan lawan. Apalagi ketemu sama yang 3 back, meninggoy itu striker sendirian ya. Nah, kehilangan bola, jangan kejar bolanya, namun tutupi pergerakan lawan. Meskipun dia bisa mengoper, maka tidak akan terlalu sempurna, si lawan akan mengoper ke temannya gitu teman-teman ya. Intinya mah jangan panik. Gimana sih cara ngatasin jangan panik? Ya latihan terus, ikut turnamen-turnamen yang gratisan dulu. Kalah nggak apa-apa, terbantai kalah nggak ada masalah. Latihan mental dulu gitu ya teman-teman. Oke, langsung disut sama Rashford. Namun tendangannya masih melenceng jauh keluar dari target ya teman-teman. Oke, kita buka pelan-pelan dulu. Ada Alaba di sana, kita kasih ke tengah Joshua Kimmich. Kimmich membuka ruang, kita kasih ke Sané. Namun gagal, terlalu jauh. Itu tadi teman-teman. Formasi 4-2-3-1 tidak bisa digunakan umpan-umpan jarak jauh ya teman-teman. Yang operan jauh-jauh nggak bisa. Jadi pergunakanlah operan-operan pendek saja. Karena dia tidak terlalu lebar juga. Karena bisa dibilang semua lini terisi sama semua masing-masing posisi playernya. Oke, masih bisa diambil di sana sama Sule. Langsung di-shoot. Ada Neuer di sana teman-teman. Waktunya akan segera habis ya. Jadi itulah cara menggunakan formasi 4-2-3-1 yang sangat jarang dilirik sama player PES Mobile teman-teman ya. Mungkin ini sebuah alternatif buat teman-teman yang ingin nyoba formasi baru. Ini sangat cocok sekali buat teman-teman untuk menggunakan formasi yang seperti ini. Kalau seandainya ada yang kurang jelas ataupun ada kelewatan dari tulisan-tulisan yang ada di video, teman-teman bisa lihat kembali apa aja yang harus
teman lihat dan apa-apa teman-teman yang kira-kira oh ini pas nih dengan kriteria saya atau gaya permainan saya. Namun kalau berbeda dengan tipikal permainan teman-teman, saya mohon maaf karena ini gaya bermain saya, ini hanya sebagai tips dan saran buat teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman ngerasa oh abang ini sok tahu, beda nih, nggak kayak gitu mainnya, ya balik lagi ke teman-teman, apakah mau teman-teman mengikuti gaya saya bermain saya atau teman-teman tetap dengan pola bermain teman-teman, ya bebas, kembali lagi ke teman-temannya. Dan ini juga bisa dibilang apa ya, kita akan ngebahas formasi, bisa dibilang formasi di PES Mobile akan saya bahas satu persatu, tapi karena memang untuk ngebahas formasi ini butuh waktu, jadi mohon maaf tidak bisa 1 dalam 2 hari untuk ngupload video yang seperti ini. Jadi teman-teman kalau mau kasih masukan dan mau kasih saran atau mau request formasi apa yang akan kita bahas selanjutnya, teman-teman langsung tinggalkan komen di kolom komentar. Jadi sekian dari saya, salam Pandaman dan salam Tita Esports.